Ngajarin anak pendidikan seks memang susah-susah gampang. Kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu deh. Nah, tapi sebagai seorang guru, sebagai orang tua, dan sebagai pendidik, kita tahu bahwa pendidikan yang terbaik harus dilakukan dengan intensional, apalagi pendidikan seks. Oleh karena itu, kali ini saya ditemani seorang narasumber yang juga adalah teman saya dan praktisi pendidikan, dan dia juga adalah seorang psikolog mengajar di Sabis dan narasumber di Home dan Hope Radio Sangkakala. Siapakah beliau? Beliau adalah Otniel Rosa Setiawan. Yuk sama-sama dengerin pembicaraan kita. Dan buat teman-teman yang dengerin, video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Untuk dapat informasi lengkapnya, jangan lupa untuk terus tongkrongin channel Ruang Edukator dan tonton seri lengkapnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Saat ini saya mengundang salah seorang teman saya yang spesial, sudah lama kenal dengan pembicara kita satu ini, dan secara khusus hari ini kita akan bahas di video ini tentang pendidikan seks, terutama untuk anak ya. Jadi ini kan biasanya jadi momok gitu buat orang tua. Gimana mulainya, nanti caranya seperti apa, kapan mulainya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mr. Otniel. Halo Mr. Otniel. Halo, Oke, Mr. Amel, gimana Otniel. kabarnya? Sudah. Ya, kabar baik. Gimana kabarnya Mr. Otniel? Ya, luar biasa. Sampai hari ini tetap sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, Senang ya bisa oke. ketemu lagi. Udah Benar-benar. lama banget. Ketemunya masih virtual dulu ya. Nanti kita ketemu Baru face to virtual face dulu. ya, habis ini ya. Oke. Oke, Mister. Ini saya lagi Ya, berusaha menjawab kegalauan para orang tua dan juga mungkin para pendidik ya. Karena tema pendidikan seks ini kan kalau zaman dulu biasanya itu dibawa oleh sekolah gitu. Nah, orang tua nih kadang nih nggak tahu gitu mau mulainya kapan, kemudian mau mulai caranya seperti apa, menjelaskannya seperti apa itu agak menakutkan gitu buat mereka mau hmm, mulainya. Nah, saat ini kan Mister O sendiri juga belajar tentang psikologi. Mister O ini adalah seorang psikolog dan juga orang tua nih. Jadi kan juga mulai mengalami gitu ya, nanti memulai kepada anaknya dan lain-lain. Ini yang kita mau bahas lebih dalam, Mr. Otniel. Sudah siap nih? ya. Oke. Bring it on ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama, Mr. O. Pertanyaan pertama Ya. adalah, sebenarnya pendidikan seks itu dimulai di usia berapa sih? Itu kan ada yang bilang nanti aja tunggu kalau udah remaja, kalau udah puber, atau ada yang bilang kira-kira 1 tahun 2 tahun sebelum puber. Tapi kita kan sekarang juga ngelihat ya perkembangan media dan lain-lain. Um, Kalau nggak salah dulu juga pernah ada kasus pelecehan anak, sehingga kita akhirnya, oh ternyata pendidikan seks itu lebih awal, juga harus diberikan lebih awal gitu. Nah, ini yang benar pendidikan seks itu dimulai pada usia berapa sih kalau dari Mr. O sendiri? Ya, oke. Sebelumnya sebagai orang tua, ya, ini sebagai orang tua kita itu harus punya mindset yang tepat dulu tentang yang dinamakan tentang seks itu dulu sebenarnya. Karena pemahaman yang salah itu akan membuat kita sulit untuk mengajarkan seks dengan benar, gitu ya. Pemahamannya harus benar dulu, harus pas dulu. Kita harus memahami lebih dalam mengenai apa arti seks dan seksualitas. Karena seringkali dua pengertian ini ketika digunakan salah kaprah gitu ya. Karena sehingga mengakibatkan banyak di antara kita yang menganggap seks itu menjadi sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan, nggak pantas lah, nanti ini gimana lah, masih kecil kok udah bicara seks dan sebagainya. Karena apa? Karena kita punya mindset yang salah tentang seks itu. Nah, ini yang harus kita benerin dulu. Karena seks itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang jelek, bukan sesuatu hal yang buruk. Yang menjadikan seks itu menjadi buruk itu adalah karena berbagai macam hal yang ada di media sekarang ini mengeksploitasi seks begitu rupa, sehingga akhirnya seks itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik pengaruhnya bagi anak gitu ya. Nah, kalau kita lihat seks sendiri itu adalah perbedaan biologis sebetulnya. Kalau kita bicara tentang seks, maka kita akan sedang bicara tentang perbedaan badani atau perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Karena Tuhan itu kan menciptakan hanya dua, nggak ada yang semi gitu ya. Hanya dua, hanya laki-laki dan perempuan. Dan ini disebut dengan jenis kelamin, ya. Sehingga di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan seks. Nah, perbedaan badani ini sesuatu hal
yang tidak bisa dipilih, tetapi Tuhan memberikan itu kepada manusia secara mutlak, itu kewenangan Tuhan. Nah, seks itu juga ada seksualitas juga gitu ya. Karena bicara tentang seksualitas, maka kita akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks itu dalam berbagai dimensi manusia. Nah, itu yang harus kita pahami dulu, sehingga kita harus membedakan antara seks dengan seksualitas. Yang ketiga yang perlu dipahami adalah tentang pendidikan itu sendiri. Kalau kita bicara tentang pendidikan seks, berarti kan kita harus memahami tentang apa makna pendidikan. Nah, pendidikan itu secara garis besarnya kayak gini. Itu sebuah kegiatan yang terencana. Pendidikan itu sebuah kegiatan yang terencana dan disengaja, bukan spontan, gitu ya. Yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak-anak atau kepada yang usianya lebih muda, untuk membuat anak-anak ini, orang-orang muda ini memiliki kemampuan-kemampuan dan pengetahuan yang cukup agar mampu survive di dalam kehidupan. Sehingga kalau misalkan kita bicara tentang pendidikan seks, maka pendidikan seks ini adalah sebuah usaha yang dilakukan orang dewasa secara sengaja dan terencana pada anak-anak. Nah, itu yang penting. Sehingga memberikan pengetahuan yang tepat tentang apa seks dan seksualitas itu, agar anak memahami dan mampu menyadari keberadaan dirinya sendiri dengan jenis kelamin tertentu yang mereka miliki. Nah, ini yang penting sekali untuk kita pahami. Sehingga akhirnya anak-anak itu memahami diri mereka sendiri. Itu yang paling penting sebetulnya. Memahami diri mereka sendiri sebagai seorang pria atau laki-laki, dan memahami diri mereka sendiri sebagai seorang perempuan. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang pendidikan seks dan kita bicara di usia berapa idealnya, maka menurut saya adalah usia yang paling tepat untuk bisa memberikan pendidikan seksual adalah sedini mungkin. Sedini mungkin itu dalam arti kita bisa ukur sedini mungkin itu, kalau ukuran saya begini, sedini mungkin itu adalah ketika anak-anak sudah mulai memahami komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Ketika anak sudah memiliki komunikasi yang baik dengan orang tuanya, maka anak sudah bisa diajarkan tentang apa itu seks. Karena kembali lagi pada pengertian seks itu sendiri, bahwa seks adalah perbedaan secara biologis. Artinya perbedaan saya ini laki-laki, yang lain adalah perempuan. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang nantinya harus diajarkan pada anak sedini mungkin. Begitu, Amel. Oke, bagus sekali tadi Mr. O mulai dulu dari mindset ya, bahwa itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Nah, kadang kan itu orang tua jadi ragu-ragu gitu ya, jadi bingung, jadi momoknya orang tua karena ngerasa kayak itu sesuatu yang gimana gitu untuk dibicarakan. Iya, Nah, dan betul, kembali betul ke sekali. definisi tadi, bagus banget Mr. O bilang, sebenarnya definisi dari seks tadi yang pertama adalah jenis kelamin gitu ya, dan Ya, mengajarkan kepada anak-anak perbedaan badani, bahwa dia adalah anak laki-laki, dia adalah anak perempuan, dan itu bisa dimulai yes. sedini mungkin. Pendidikan adalah usaha terencana, jadi orang tua harus juga udah mulai memikirkan ya dari sekarang, walaupun anaknya Betul mungkin masih sekali. kecil, udah harus mulai berpikir ya, Mr. O ya. Jadi jangan Betul tunggu sekali. tantar aja Sedini deh, mungkin. sedini mungkin. Jangan Oke. nunggu anak sudah tahu banyak baru kita ngajari. Wah, telat itu. Oke. Ada yang mau tambahin lagi nih untuk yang di area pendidikan anak ini Iya, yang mulai di usia berapa? eh jadi gini, hal yang paling penting lagi adalah mengapa kok pendidikan seks itu penting diajarkan sejak dini. Ya, karena begini, karena daya penerimaan anak itu terbatas. Sehingga anak itu perlu diajarkan tentang kondisi diri mereka masing-masing, tentang diri mereka, tentang badan mereka, itu mulai dari awal ketika mereka mulai mengenal anggota tubuh mereka. Sedini mungkin, karena apa? Daya penerimaan anak yang terbatas. Kita tahu bahwa di usia-usia tertentu, fase-fase usia tertentu itu mereka masih dalam tahapan yang konkret. Mereka belum bisa memikirkan yang abstrak, yang hanya di area pikiran saja, tapi mereka harus melihat hal-hal yang konkret. Makanya anak itu harus diperkenalkan tentang keadaan kondisi diri mereka itu sedini mungkin sejak mereka masih kecil gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa penting? Banyaknya disinformasi tentang seks dan seksualitas di luar diri anak. Khususnya ketika anak sudah mulai nanti agak besar dan kemudian bisa mengakses internet, maka informasinya udah banyak sekali, dan informasinya
nggak semuanya baik gitu ya, nggak semuanya benar. Makanya peran orang tua sangat penting. Karena dengan adanya orang tua mengajarkan tentang pendidikan seks kepada anaknya, maka orang tua juga punya benefit. Orang tua akan lebih mengenal anaknya dan anak itu juga akan lebih percaya sama orang tuanya. Akan ada bonding yang baik dibandingkan anak dengan orang lain di luar orang tuanya gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali karena ini modal yang sangat luar biasa, modal yang harus dimiliki oleh orang tua, kepercayaan dari orang tua, dari anak kepada orang tua, dan itu harus dimulai dari bagaimana orang tua ini bisa mengenal anaknya dan memandang anaknya itu dengan cara yang benar. Yang selanjutnya, orang tua juga akan punya kesempatan untuk menanamkan nilai. Tentunya nilai-nilai yang benar, nilai positif, bukan hanya baik, karena baik belum tentu benar gitu ya. Tetapi nilai-nilai yang benar di dalam keluarga dan memiliki kesempatan untuk melindungi anak dari informasi yang salah. Jadi begini, logikanya adalah ketika anak tidak punya kesempatan yang baik untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, maka dia akan mencari sebuah saluran komunikasi dengan orang yang lain. Nah, ketika anak itu mulai mencari saluran komunikasi dengan yang lain, maka orang tua sudah kehilangan momen untuk bisa dipercayai oleh anaknya, sehingga anaknya akhirnya cenderung merasa canggung untuk bicara apapun dengan orang tuanya. Dan ini ya saya kira ini kita rugi banget lah kalau orang tua sampai mengalami hal yang seperti ini. Makanya kesempatan komunikasi relasi dengan anak itu harus dimulai sejak masa-masa anak masih sangat kecil, bahkan mulai di kandungan ya. Mulai di kandungan itu kalau kita bicara tentang relasi antara orang tua dengan anak. Begitu Amel. Wow, benar banget nih. Jadi satu tadi mindset ya, jangan takut untuk ngomong dan sebenarnya justru dilihat sebagai kesempatan untuk kita bisa membangun trust Ya. dengan anak-anak, bonding dengan mereka dan bahkan Yes. menggunakannya untuk menanamkan nilai-nilai yang benar. Ya memang benar banget sih Mister O. Kalau sekarang ini kan zaman media ya, zaman sosial media, Betul. teknologi dan anak-anak tuh kan mudah banget mengakses apa-apa di mana-mana. Apalagi Ya. semenjak mungkin ya zaman pandemi ini anak-anak jadi online, jadi tiba-tiba kan kemampuan mereka untuk mencari informasi itu jadi lebih cepat gitu loh dibandingkan zaman Yes. kita dulu gitu. Dan kalau Betul kita nggak sekali. hati-hati ya nyiapin anak-anak kita dari awal, tadi kalau kita sendiri kita ragu-ragu untuk ngomong, anak-anak kan juga akan merasa nggak percaya ya, dan akhirnya dia Ya. mencari saluran informasi yang lain. Dan yang informasi yang mereka dapatkan itu belum tentu informasi yang benar, informasi yang tepat. Nah, jadi kita udah kehilangan momen benar ya. Jangan nunggu. Maksudnya gini, relasi itu dibangun perlu proses ya para orang tua dan guru sekalian. Dan itu memang harus dimulai sejak dini. Proses dari komunikasi dan relasi itu dibangun dari awal. Jangan tunggu terakhir-terakhir baru kita mau punya Iya. komunikasi dengan anak-anak ya. Anak-anak pasti ngerasanya kan kayak, ih tiba-tiba kok kayak gitu sih. Nggak pernah sebelumnya nanya-nanyain, sekarang kok nanya-nanya gitu. Pasti akhirnya Nah, nggak nyaman juga gitu. Ya, ya, betul. oke. So harus dari sedini mungkin ya, Mister O ya. Betul. Sedini mungkin. Oke, mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang sangat dinanti-nanti juga pada orang tua nih. Gimana dan apa aja nih yang harus diajarkan? Kalau tadi kita udah dapat ya, yang awal kita ajarkan dulu perbedaan badaninya anak-anak antara anak laki-laki dengan anak perempuan gitu kan. Dan semenjak anak-anak sudah bisa mengenal anggota tubuh, kita udah bisa memulai Ya. mengajarkan kepada anak-anak. Secara spesifik lagi nih, Mister O, terutama mungkin Ya. kita ambilnya usia anak-anak SD gitu kali ya, usia 5 Mm-mm. sampai 12 tahun. Apa sih yang kita tuh harus ajarkan? Apa aja yang harus kita ajarkan kepada mereka? Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masih nyambung dengan tadi bahwa pendidikan seks itu harus diajarkan sedini mungkin dari pengenalan tubuh dirinya sendiri sampai kemudian hal-hal yang bersifat abstrak ketika usia mereka semakin bertambah. Dan hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah bahwa pendidikan seks di tahun awal perkembangan itu harus dipastikan benar lebih dahulu, ya. Karena ini kan berkaitan dengan apa yang sudah diajarkan sebelumnya di usia-usia sebelumnya gitu ya. Contohnya saja misalkan di usia-usia awal tentang penyebutan alat kelamin dari laki-laki dan perempuan gitu ya. Istilahnya aja kadang udah beda-beda gitu Benar, kan. benar, benar. Nah, kan gitu. Jadi ada yang mengistilahkan dengan istilah tertentu yang mungkin
ya dianggap mirip dengan bentuk yang seperti itu sehingga akhirnya Mungkin disebut takut dengan gitu, seperti Mister itu O. gitu Iya, kan kayak gitu. iya tadi mindset yang awal yang kita mesti Mindset awal gitu kan. Ini harus jelasin dimulai dari ya. sini dulu. Hmm. Sehingga akhirnya sebutannya harus benar dulu. Maaf kalau saya sebutkan nggak apa-apa ya. Ya, apa-apa. Ini kan kita Jadi kalau konteks misalkan pendidikan ya. ya kalau misalkan kita menyebutnya seringkali banyak orang tua yang menyebut alat kelamin laki-laki itu seperti burung dan sebagainya. Padahal namanya adalah penis. Kemudian alat kelamin anak wanita atau perempuan adalah vagina dan biasanya juga disebut dengan sebutan-sebutan lainnya gitu ya. Nah, ini seharusnya kita harus mulai mengubah kebiasaan ini. Kalau penis ya kasih aja namanya penis. Kalau vagina ya bilang aja itu vagina gitu ya. Kemudian di usia-usia yang agak besar, kemudian toilet training dan sebagainya, bagaimana anak harus buang air kecil, buang air besar di tempatnya itu sangat penting sekali untuk bisa membedakan. Nantinya di usia-usia selanjutnya akan sangat penting sekali untuk membedakan di mana mereka harus membuang air kecil, di mana harus buang air besar di tempatnya, apalagi di tempat publik gitu ya. Kan pasti akan ada tanda, akan ada simbol dan sebagainya yang harus mereka pahami. Itu harus dipahami di usia-usia awal. Nah, kemudian masuk di usia sekolah. Nah, ini yang tantangannya lebih berat lagi. Kalau yang di usia-usia awal mungkin masih akan cukup bisa tercover oleh orang tua, tetapi di usia sekolah anak harus mulai terlepas lebih lama daripada orang tua. Sehingga anak akan mulai berkenalan dengan teman-teman yang lainnya. Maka di usia ini secara prinsipnya adalah anak harus diajari untuk menjaga area-area sensitifnya. Tetapi sebelum itu, anak harus ngerti dulu di Hmm. mana sebenarnya area-area sensitifnya itu ada di mana. Yap. Di bagian mana, misalkan yang wanita di bagian dada, itu harus dijaga. Itu adalah area sensitif, pantat misalkan. Atau misalkan di area kelamin, itu adalah area-area yang sensitif yang harus dijaga. Dan ini harus diajarkan kepada anak-anak, apalagi di usia sekolah gitu ya. Area-area anak harus diajari secara praktikal dan konkret. Karena apa? Karena anak-anak ini masih memerlukan contoh, masih memerlukan tuntunan secara langsung. Ini loh bagiannya yang tidak boleh dipegang, yang tidak boleh sembarangan orang lain untuk memegang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak di usia sekolah, anak-anak juga harus mulai diajari untuk menghormati area pribadi temannya. Selain Betul. menghormati area pribadinya sendiri, anak juga harus diajari menghormati area pribadi temannya sehingga nggak sembarangan memegang atau Hmm. mempermainkan area pribadi teman-teman mereka. Hmm. Hmm. Apalagi kalau zaman dulu, zaman saya dulu ya, namanya cowok ya, kalau sudah main dengan teman-teman, itu sudah ngawur banget gitu kan. Mainin alat kelamin yang satu dengan yang lain dan sebagainya, dipakai mainan dan sebagainya. Kalau dulu mungkin banyak orang yang nggak ngerti gitu ya. Tetapi sekarang kita memang harus betul-betul menjaga karena sekarang ini perubahan-perubahan secara sosial budayanya udah sangat berubah sekali. Kejahatan sudah sangat luar biasa sekali, apalagi kejahatan seksual. Maka hal-hal seperti ini tuh harus benar-benar strict, apa ya istilahnya gitu, anak harus benar-benar tahu dan paham tentang bagian-bagian tubuh mereka sehingga mereka tidak orang lain tidak sembarangan mengakses atau memegang area-area kelamin atau area-area sensitif. Begitu juga dengan mereka tidak sembarangan dan harus menghormati milik yang lain juga. Nah, kemudian mereka juga harus diajari di usia ini, diajari untuk bagaimana menjaganya. Say no, misalkan ya, say no, harus mengatakan tidak, bagaimana ketika sudah mulai dipegang, ketika sudah dikatakan tidak dan sebagainya. Kalau masih tetap seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Lapor guru, terus kemudian berteriak dan sebagainya. Itu harus diajarkan secara konkret, harus diajarkan secara role play. Anak harus ngerti dalam situasi seperti ini kamu mesti ngapain. Itu harus memang perlu sebuah perlu sebuah eh, usaha yang keras memang dari orang tua. Usaha yang nggak mudah dari orang tua untuk bisa mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Nah, di usia 9 sampai 10 tahun,
anak harus mulai diajari tentang adanya perubahan-perubahan yang akan dialami oleh anak. Di usia ini itu harus mulai disonding. Soundingnya harus mulai dilakukan bagi anak-anak yang nantinya akan mengalami masa pubertas. Karena pubertas yang sekarang di zaman-zaman sekarang kayaknya Tak semakin cepat gitu ya, semakin ya si Mister O lebih ya. cepat gitu daripada Iya, yang dulu gitu ya. betul Nah, betul. makanya di usia 9 sampai 10 tahun ini maka anak juga sudah harus mulai disonding. Yang perempuan nanti disonding, nanti kamu akan mengalami ini, nanti akan mengalami menstruasi. Nggak apa-apa, ngomong aja Hmm. apa adanya, nggak usah ditutup-tutupin. Kamu nanti akan seperti ini, kamu akan mengeluarkan darah dalam periode tertentu dan sebagainya. Mungkin anak belum ngerti pada saat itu apa sih ma, nggak apa-apa kamu belum ngerti. Tapi yang penting disounding dulu supaya anak siap. Nah ketika kamu nanti mengalami seperti ini, nanti jangan lupa nggak usah nangis. Kalau kamu memang mau nangis, kamu takut, nggak apa-apa, kamu nangis saja itu ya. Jadi artinya dalam hal ini orang tua juga mesti harus belajar untuk memvalidasi perasaan anak gitu ya. Menghargai perasaan anak. Kalaupun anak mengalami ketakutan, anak mengalami hal yang mungkin nggak nyaman dengan dirinya, nggak apa-apa, diterima aja. Bukan berarti sesuatu hal yang jelek kok, hal seperti itu. Tetapi memang anak harus diajari untuk menerima keberadaannya itu. Mungkin nanti yang cowok nanti mungkin akan ngalamin itu apa namanya mimpi basah dan sebagainya. Kenapa kok terjadi seperti itu? Nanti Bapak akan terangkan lebih lanjut. Dan yang paling penting adalah usahakan di usia-usia 9 sampai 10 tahun ini yang menjelaskan itu diusahakan sama jenis Hmm. kelaminnya Mhm. sehingga lebih nyaman gitu ya. Mhm. Kalau mamanya dengan anak perempuan, kalau papanya dengan anak laki-laki. Itu akan sangat membantu sekali untuk anak-anak juga nantinya di usia-usia remaja itu nanti akan muncul trust juga kepada apa namanya orang tua dengan jenis kelamin yang sama sehingga anak akan belajar untuk mengidentifikasikan dirinya dengan jenis kelamin yang sama. Itu tujuannya. Nah, kemudian yang terakhir di usia sekitar sampai 12 tahun, anak akan mulai memasuki masa remaja. Ini perjuangannya orang tua, karena ini masa yang sangat tidak mudah. Anak akan mengalami perkembangan seksual yang cepat sekali. Anak akan jadi lebih banyak keras kepala gitu ya. Pengen ini, pengen itu, pengen maunya sendiri dan sebagainya. Kan apa? Ini masa pencarian jati dirinya. Anak ingin jadi lebih mandiri, tapi kadang masih belum ngerti. Nah, disinilah masa rentannya kalau anak itu nggak deket sama orang tuanya. Karena ketika anak sudah nggak deket sama orang tuanya, peran teman sebaya dan media sosial itu yang akan menghiasi dan itu yang akan menabur informasi-informasi yang mungkin nggak semuanya benar. Nah, makanya kita harus hati-hati. Orang tua harus punya bonding yang erat dengan anak sehingga anak terbiasa untuk bicara apa saja tanpa merasa canggung dan tanpa merasa segan dengan orang tua. Begitu. Oke, jadi tadi ini ya, memang secara kita mesti bertahap. Tadi yang saya ingat dari Mr. Om bilang, Yes. teman para orang tua dan guru juga mungkin udah mengalami ya, anak-anak kita pada usia awal masuk SD, kita mesti ingat kalau mereka sekarang lingkungan persahabatannya udah makin besar nih. Mereka udah punya teman-teman satu kelas gitu ya. Orang-orang di sekitar Yes. mereka udah bertambah, nggak selalu 100% waktu mereka bersama dengan orang tua. Oleh karena itu kita udah mulai lebih intensional untuk ngajarin anak ya. Terutama tadi di Betul. awal-awal yang diajarkan adalah ada area-area privat yang tidak boleh dipegang atau diakses oleh orang lain gitu. Kecuali mungkin orang tua atau dokter, ada konteks yang kita mesti ajarkan kepada anak-anak. Dan juga bukan hanya Betul. itu, tapi bagaimana kalau misalkan ada kejadian gitu ya, atau ada seseorang yang berusaha memegang gitu ya. Kemudian apa yang mereka harus lakukan? Berteriak, lari ke gurunya, atau lari ke orang dewasa. Dan itu harus di role play-kan. Ini salah satu kunci ngajarin anak-anak usia dini ya. Kadang kalau kita cuma kasih tahu aja secara verbal, karena mereka ini masih tahapan perkembangannya itu area konkret, mereka nggak bisa bayangin itu kalau yang dimaksud orang tuanya apa gitu ya. Tapi kalau kita dengan lakukan role play, apa yang harus kamu lakukan, itu bisa menolong mereka untuk memahami. Setelah itu makin lama makin besar ya. Tadi saya juga nangkep nih salah satu key penting.
peranan orang tua gitu ya, peranan orang tua laki-laki, papa mungkin dengan anak laki-lakinya, mama dengan anak perempuannya, kemudian di sounding akan ada perubahan-perubahan apa saja yang tak akan terjadi di masa puber. Memang benar nih kalau tadi Mr. O bilang ya, kalau dulu mungkin usia 13-14 itu para perempuan mendapatkan menstruasi pertama. Ini kayaknya udah pada Ya, maju-maju juga nih, mungkin karena kondisi lingkungan dan lain-lain ya. Mungkin ada pengaruh itu juga. Jadi kita memang lebih baik kita memang sounding di awal ya, usia anak 9-10 tahun. Nggak apa-apa walaupun yes, anak-anak belum. Justru karena kan sifatnya mempersiapkan, bener ya Mr. O ya. Jadi memang nggak betul, usah betul. nunggu kalau udah kejadian dulu baru kita ngomong. Udah kejadian. Karena mempersiapkan memang kita sounding dulu lebih dini gitu, tujuannya agar anak ini Ya, siap, kemudian anak ini nggak ketakutan gitu ya, anak ini nggak ngerasa ada yang ya, salah gitu, dan mereka jadi tahu lebih siap lah akan apa yang akan terjadi gitu. Dan itu tadi komunikasi, sekali lagi pesannya dibangun sejak dini, dan mesti ingat nih, makin makin besar anak-anak, makin ke pra remaja, mereka akan makin ini nih, makin besar circle-nya, mungkin perkataan orang tua ini udah perkataan teman mungkin lebih banyak didengar ya daripada perkataan orang tua. Nah, itu yang biasanya jadi kita begitu. harus siap-siap dari sekarang gitu. Dari anak-anak kita masih usia dini, komunikasi, trust gitu ya, untuk kita berani untuk ngomong apapun tanpa judgement mungkin ya, Mister O ya. Karena kadang itu Yes. kan anak takut ngomong sama orang tua tuh, takutnya dimarahin, takutnya ntar nanti Ya, takut dimarahi duluan. udah dimarahin Ah, duluan, udah dia apa gitu. Jadi dia akan ngerasa, nah itu yang kita juga mesti hati-hati ya orang tua ya. ya, Tadi ada kata-kata Mr. O, memvalidasi perasaan anak itu juga penting gitu. Jadi nggak serta-merta kita ngomong, ngapain kamu kayak gitu ya. Tapi apa mm-mm. yang anak-anak rasakan itu juga sesuatu yang valid buat mereka, yang kita juga harus Yes. hargai gitu ya. Maksudnya gini, akan ada waktunya anak-anak juga akan melihat tuh bentuk keluarga yang lain gitu. Mungkin gitu. Betul. Jadi aku mau tanya sih secara khusus, apa Ya, sih peranan orang tua, kedua orang tua dalam pendidikan seks anak? Tadi